Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi bareng Stock for Indonesia dalam berita saham terbaru. Simak sampai habis ya, jangan kemana-mana. Seperti biasa kita mulai beritanya dari global. Pertama dari Wall Street tentunya ya, yang balik arah setelah kemarin 2 hari berturut-turut naik lumayan dan sekarang berbalik arah turun lagi. IHSG patut waspada ya. Tercatat Dow Jones turun 0,11%, S&P 0,23% dan Nasdaq 0,07%. Sementara dari komoditi kita mulai dari harga emas yang tergelincir usai cetak rekor tertinggi dalam 3 pekan. Tapi ada harapan naik juga karena Rusia dan Ukraina yang semakin memanas tak kunjung berhenti, perangnya malah semakin panas, tapi ini bisa menjadi bahan bakar untuk emas ya. Lanjut ke komoditas lain yaitu batu bara yang karena isu resesi maka membuat batu bara ini harganya anjlok 2 hari berturut-turut. Sementara itu dari minyak malah naik ya, naiknya 10% dalam 1 pekan ya, hanya karena isu OPEC akan memangkas produksi. Nah, harga BBM batal turun. Dan terakhir dari CPO, stok di Malaysia membengkak, sinyal negatif untuk harga CPO dan masih diperkirakan ya harga CPO akan terus melemah ya karena stok di Malaysia ini sudah membengkak berlimpah ya sejak September 2022. Kita beralih ke berita dalam negeri yaitu IHSG yang ditutup kemarin menguat tipis mengikuti kenaikan bursa saham di kawasan Asia ya. Jadi kompak nih di kawasan Asia menguat. Karena IHSG ditutup hijau, maka saham penguatnya ada Bumi, MTEK dan Sen yang kemarin naiknya lumayan dengan volume transaksi yang gede ya, membuat tebal kantong investor bagi yang punya sahamnya. Ketika IHSG naik tentu tidak terlepas dari peran asing ya. Jadi pemodal asing kembali net buy memborong saham 77,47 miliar. Dan berikut rincian beberapa saham yang sedang di net buy asing kemarin ya. Ada BBNI, Selalu Bank ya, BMRI, kemudian Telkom, TCPI dan SMMA. Karena termasuk bank ini saham yang diunggulkan ya, sektor yang diunggulkan ketika terjadi gonjang-ganjing ya kondisi ekonomi atau geopolitik yang tidak menentu. Sebaliknya nih ada juga yang di net sell oleh asing ya, yaitu BCA, Bumi, BRMS, BBRI dan ASI. Ini dia yang kita tunggu-tunggu yaitu kabar tentang emiten. Yang pertama adalah kabar baik dari Pakuwon ya, PWON yang memperkuat hegemoni. Artaniaga menyerok 1 miliar lembar saham Pakuwon. Berita bagus untuk sektor properti ya, karena dikenaikan suku bunga seperti ini biasanya properti agak dirugikan ya. Jadi banyak yang mengerem untuk membeli saham properti, namun dengan kabar-kabar baik seperti ini diharapkan akan membuat investor masih berminat di sektor properti. Kabar bagus lagi yaitu datang dari properti juga, CPRI Capri Nusa yang sempat di delisting sangat lama ya, kayaknya lebih dari setahun ya, dan Bursa Efek Indonesia akhirnya membuka peluang nih suspensi saham CPRI, semoga segera dibuka ya. Masih dari properti ada kabar dari Force, tapi ini kabarnya kurang bagus, dari Forza Land yang dinyatakan pilot. Kalau ada pilot begini yang paling membuat ketar-ketir adalah bagaimana nih nasib dari pemegang saham publiknya ya. Kalau misalnya itu adalah sahamnya kinerja keuangannya bagus ya, mungkin masih bisa ada lebihan untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Tetapi jika itu ekuitasnya negatif ya kan, tidak laba juga, mencetak laba juga, nah itu yang buat kita ketar-ketir ya, kita bisa nggak kebagian nih. Ada kabar kurang bagus lagi nih dari Pol atau Poluk Properti yang dimana kinerja sahamnya itu merugi ya. Pol mengalihkan 1,22 juta lembar saham anak usaha. Nah, cuma syukurnya nih nilainya tidak terlalu besar. Jadi nilainya tidak melebihi 0,5% dari modal disetor dan tidak melebihi jumlah 5 miliar. Jadi tidak ada kewajiban untuk Pol melakukan prosedur ya. Dan karena perusahaan masih merugi, maka Pol ini seperti dalam RUPS kemarin 28 Juli sepakat untuk tidak akan membagikan dividen di tahun ini. Selanjutnya di sektor konstruksi ada Wika yang sudah mendapatkan kontrak IKN 1,1 triliun, sekarang ini masih mengejar lagi 9 triliun ya. Saat ini Wika masih mengikuti tender beberapa proyek untuk pembangunan ibu kota negara.
Sementara itu dari WSBP, Waskita Precast lagi siap-siap konversikan utang menjadi ekuitas. Dan WSBP ini juga memang benar-benar lagi memperbaiki kinerja ya. Bahkan sekarang ini lagi membangun pabrik di Penajam ya, di daerah ibu kota baru. Karena sedang rajin memperbaiki kinerja, maka Waskita Beton ini sudah berhasil membukukan kontrak baru 1,15 triliun di kuartal 3 2022. Jadi kuartal 3 ini dan kuartal 4 mungkin laporan keuangannya akan membaik. Dari Wika WSBP kita ke WSKT ya, 3 akses baru tol Becak Ayu beroperasi. Waskita catat kenaikan volume lalu lintas. Semuanya konstruksi ada kabar bagus. Nah, bagaimana dengan sektor komoditi ya? Kita ke Adro, ada kabar bagus juga, pembangkit listrik kembali beroperasi. Adaro ikut kirim batu bara ke Eropa. Jadi sejumlah emiten-emiten besar batu bara ini ada project ya untuk mengirim batu bara ke Eropa karena ada krisis nih di Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan di Eropa ini banyak permintaannya ke RI. Sementara itu dari Maharaksa Energi atau OASA ya drop 80%, rugi nih dari semester 1 2022 ini malah merugi 217 juta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu OASA ini bergerak di bidang apa, maka PT Maharaksa Biru Energi Tbk ini sebelumnya PT Protek Mitra Perkasa Tbk ya, bergerak dalam bidang perdagangan, pengembangan dan pelayanan khususnya mekanik dan teknik sipil listrik. Jadi ada hubungannya sama listrik nih. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2006, melengkapi visi perdagangan dan konstruksi pada tahun 2013. Selanjutnya dari dunia kesehatan, kita beralih ke emiten BMHS atau Bunda Medik. Selesai akuisisi, Bunda Medik luncurkan Rumah Sakit Citra Harapan. Rumah Sakit Citra Harapan ini yang di Bekasi ya, menjadi rumah sakit kedua yang dikembangkan BMHS di wilayah Bekasi. Secara total sudah ada 4 rumah sakit yang diakuisisi oleh BMHS. Ada kabar baik juga, selain dari BMS ada juga dari Bio Farma. Bio Farma ini seperti KF ya, Innaf itu juga termasuk ya di Bio Farma yang menggandeng farmasi Inggris. Nah, kira-kira ada proyek apa? Ternyata PT Bio Farma akan mendapatkan hak eksklusif untuk pengembangan bersama Blood Product Recombinant Factor. Semoga kabar baik ini bisa meningkatkan harga sahamnya yang sedang downtrend ya, KF dan Innaf. Nah, bagaimana nih di dunia hiburan? Ada Global Mediacom BMTR yang membanting 2,05 miliar saham MNC Vision IPTV. Nah, jadi melepas ya BMTR ini malah menjual saham IPTV. Jadi kepemilikannya sekarang berkurang nih. Divestasinya setara 4,87%. Selanjutnya ada kabar dari Telkom ya, karena kinerjanya tuh kian ciamik, maka Telkom menjanjikan nih dividen hingga 70% dari laba bersih. Memang Telkom ini setiap tahun selalu mengeluarkan dividen yang DPR ya, DPR yang besar ya, jadi lebih dari 50% dari laba bersihnya. Makanya nggak heran juga ya, banyak sekali para investor yang menabung atau menginvestasikan saham Telkom ini untuk jangka panjang karena memang dividennya besar. Nah, untuk aksi korporasi lainnya kita sudah membagikannya di forum trader investor Stock for Indonesia di grup Telegram ya. Seperti ini bahwa ada perusahaan yang terkena suspend seperti Force ya yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian ada yang malah dilepas dari suspend seperti SMDN. Ada juga emiten yang terkena UMA seperti BP, kemudian MLIA dan juga CARE. Pokoknya lengkap deh informasi yang kita sediakan di grup Telegram Forum Trader dan Investor SFI. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.